Assalamualaikum. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang sistem persamaan linier 3 variabel atau SPLTV. Pada pertemuan yang pertama, kita akan belajar bagaimana cara membuat model matematika dari soal kontekstual atau soal kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar pada materi ini adalah untuk menyusun dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Apa sih yang dimaksud dengan sistem persamaan linier 3 variabel? Sistem persamaan linier 3 variabel atau SPLTV sama seperti sistem persamaan linier 2 variabel atau SPLDV. Hanya saja sistem ini memiliki 3 variabel yang berbeda. Bentuk umum SPLTV adalah sebagai berikut. Dengan A, B, C, D, E, F, G, H, dan I disebut koefisien, X, Y, Z disebut variabel, dan P, Q, R disebut konstanta. Sebelumnya, kalian sudah pernah belajar tentang sistem persamaan linier. Pada waktu SMP, kalian sudah belajar SPLDV atau sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, untuk sekarang kita review bagaimana sih contoh dari SPLDV. Misalkan ada seorang tukang parkir mendapat uang sebesar 17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor. Sedangkan dari 4 buah mobil dan 2 buah motor, ia mendapat uang 18.000. Jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, banyak uang parkir yang diperoleh adalah. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita buat dulu model matematika yang sesuai dengan soal. Misalkan, mobil kita misalkan dengan variabel X, motor dengan variabel Y. Maka di sini dari 3 buah mobil dan 5 buah motor, kita peroleh model matematikanya 3X ditambah 5Y. Sama dengan di sini diperoleh 17.000. Lalu pada persamaan yang kedua, 4 buah mobil dan 2 buah motor. Maka diperoleh 4X ditambah 2Y sama dengan 18.000. Nah, untuk menyelesaikannya, kita menggunakan metode eliminasi. Eliminasi persamaan yang pertama dan yang kedua. Karena kita mau eliminasi variabel X, kita cari dulu KPK dari 3 dan 4. Karena di sini koefisien X-nya belum sama ya. Dan KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Supaya 3X menjadi 12X, ini harus kita kalikan dengan 4. Maka pada persamaan 1, semua komponennya kita kalikan dengan 4. Diperoleh 12X ditambah 20Y sama dengan 68.000. Untuk persamaan yang kedua, 4X supaya menjadi 12X kita kalikan dengan 3. Maka semua komponen di persamaan yang kedua kita kalikan dengan 3. Atau kita hasilkan 12X ditambah 6Y sama dengan 54.000. Maka diperoleh Y sama dengan 1.000. Substitusi nilai Y sama dengan 1.000 ke salah satu persamaan. Misal kita ambil persamaan yang pertama. Maka 3X ditambah 5 dikali 1.000 sama dengan 17.000. 5 dikali 1.000 itu sama dengan 5.000. Jadi 3X sama dengan 17.000 dikurangi 5.000 atau X sama dengan 4.000. Jadi biaya parkir satu mobil Rp4.000, satu motor Rp1.000. Jadi kalau ada 20 mobil dan 30 motor, maka uang yang dihasilkan oleh tukang parkir tersebut adalah Rp110.000. Ini materinya sudah kalian pelajari saat kalian SMP. Metode untuk menyelesaikan SPLTV itu sama seperti SPLDV. Jadi ada 3 metode, yaitu metode substitusi, metode eliminasi, dan metode campuran.
Contoh, ada sebuah kios menjual bermacam-macam buah, di antaranya jeruk, salak, dan apel. Seseorang membeli 1 kilogram jeruk dan 3 kilogram salak dan 2 kilogram apel membayar Rp33.000. Ada orang yang membeli 2 kilogram jeruk, 1 kilogram salak, dan 1 kilogram apel membayar Rp23.500. Orang yang lain membeli 1 kilogram jeruk, 2 kilogram salak, dan 3 kilogram apel membayar Rp36.500. Berapa harga per kilogram masing-masing salak, jeruk, dan apel? Nah, untuk menjawab permasalahan ini, kita buat dulu model matematikanya. Misalkan harga per kilogram jeruk adalah X, harga per kilogram salak adalah Y, dan harga per kilogram apel adalah Z. Maka model matematika yang kita peroleh adalah ini 1 kg jeruk ya, jadi X, 3 kg salak menjadi 3Y, 2 kg apel menjadi 2Z, dan harus dibayar Rp33.000. Maka menjadi X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan Rp33.000. Ini menjadi persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua berarti kita peroleh 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 23.500. Persamaan yang ketiga kita peroleh X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 36.500. Sebuah bilangan terdiri atas 3 angka. Jumlah dari ketiga angkanya itu sama dengan 16. Jumlah angka pertama dan angka kedua sama dengan angka ketiga dikurangi dengan 2. Nilai bilangan itu sama dengan 21 kali jumlah ketiga angkanya, kemudian ditambah dengan 13. Carilah angka tersebut. Nah, misalkan bilangan itu adalah X, Y, Z. Kalau ada bilangan terdiri dari 3 angka, maka nilai bilangan tersebut adalah ratusan ya. Jadi di sini angka yang pertama atau X menempati tempat ratusan. Angka kedua atau Y menempati tempat puluhan, dan angka ketiga atau Z menempati tempat satuan. Misalkan ada bilangan 134. Maka di sini angka 1 bernilai ratusan, angka 3 bernilai puluhan, angka 4 bernilai satuan. Jadi kalau bilangan tersebut adalah X, Y, Z, nilai bilangan tersebut adalah 100X ditambah 10Y ditambah Z. Maka model matematika yang kita peroleh adalah jumlah ketiga angkanya sama dengan 16, berarti X ditambah Y ditambah dengan Z sama dengan 16. Lalu jumlah angka pertama dan angka kedua sama dengan angka ketiga dikurangi 2, berarti X ditambah Y sama dengan Z dikurangi dengan 2. Nilai bilangan itu sama dengan 21 kali jumlah ketiga angkanya, kemudian ditambah dengan 13. Berarti 100X ditambah 10Y ditambah Z, katanya 21 kali jumlah ketiga angkanya, berarti 21 dikali X ditambah Y ditambah Z, lalu kemudian ditambah dengan 13. Nah, di sini 21-nya kita kalikan pelangi ke X, Y, dan Z. Jadi diperoleh 21X ditambah 21Y ditambah 21Z ditambah 13. Atau bisa kita sederhanakan menjadi persamaan yang pertama tidak ada perubahan. Persamaan yang kedua, Z di ruas kanan kita pindahkan ke ruas sebelah kiri menjadi bernilai negatif. Sehingga X ditambah Y dikurangi Z sama dengan negatif 2. Lalu yang pada persamaan 3, 21X kalau kita pindahkan ke ruas kiri ini menjadi nilai yang negatif. Jadi 100X dikurangi 21X hasilnya adalah 79X. Lalu 10Y dikurangi dengan 21Y hasilnya adalah negatif 11Y. Dan Z dikurangi dengan 21Z hasilnya adalah negatif 20Z.
sama dengan 13. Ini menjadi persamaan yang ketiga. Diketahui Deksa 4 tahun lebih tua dari Elisa. Diketahui juga bahwa Elisa 3 tahun lebih tua dari Firda. Jika jumlah umur Deksa, Elisa, dan Firda adalah 58 tahun, maka jumlah umur Deksa dan Firda adalah, misalkan umur Deksa adalah D, umur Elisa adalah E, dan umur Firda adalah F. Maka model matematika yang kita peroleh dari soal tersebut adalah diketahui Deksa 4 tahun lebih tua dari Elisa. Berarti D sama dengan E ditambah 4. Lalu Elisa 3 tahun lebih tua dari Firda. Maka E sama dengan F ditambah 3. Lalu diketahui juga jumlah umur Deksa, Elisa, dan Firda adalah 58 tahun. Maka D ditambah F ditambah E sama dengan 58. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Silahkan cek Google Classroom masing-masing, lalu kerjakan soal latihan yang sudah diberikan paling lambat hari ini pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.